Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, dimanapun kalian berada. Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang cara bagaimana menggunakan alat ukur jangka sorong ya, dan juga bagaimana kita membaca dan menggunakan alat tersebut ya. Nah, kita definisikan ya, jangka sorong adalah salah satu alat ukur besaran panjang ya. Jadi salah satu, karena alat ukur yang lainnya yang digunakan untuk mengukur besaran panjang ada yang lain, yaitu mistar, dan yang lebih akurat lagi yaitu mikrometer skop. Nah, alat jangka sorong ini dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali digunakan. Di samping karena alat ini sangat mudah ya digunakan, yang kedua juga memiliki tingkat ketelitian yang cukup akurat ya. Nah, alat ini banyak digunakan biasanya di toko bahan bangunan ya, karena ini penting, misalnya mengukur tebal kaca, diameter besi, atau juga di bengkel-bengkel motor ya. Nah, perlu sekali misalnya kita ingin mengukur spare part, kita akan membuat spare part, tentu ukurannya harus presisi. Nah, alat ukur yang cukup menunjang di sana adalah jangka sorong. Dan jangka sorong juga banyak digunakan oleh para teknik ya, para teknik misalnya di teknik arsitektur, teknik mesin, teknik sipil. Nah, ini masih banyak digunakan. Nah, apa saja yang bisa diukur dengan jangka sorong ini ya? Jadi yang bisa diukur dengan jangka sorong ya, pertama adalah panjang itu sendiri ya. Jadi panjang bisa diukur dengan jangka sorong. Apalagi ya, berikutnya lebar ya. Lebar sebuah benda misalnya, apalagi tinggi ya, apalagi masih kedalaman ya bisa diukur. Apalagi diameter, apalagi ketebalan. Tapi tentunya ini dalam ukuran yang tidak terlalu besar ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari jangka sorong itu sendiri ya? Barangkali ada yang belum tahu ini dan bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, di sini Bapak tunjukkan ya alat yang sesungguhnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, alat yang sesungguhnya. Jadi cara menggangnya begini, di sini ada bantalan ya. Nah, ini dipegang tadi, dorong ya. Nah, adapun bagian-bagiannya, nah, pertama yang bagian ini ya. Nah, ini namanya kalau digambar ya Bapak ya, ini ya. Namanya rahang utama ya. Ini rahang utama itu fungsinya untuk mengukur, misalnya di sini ada balok ya. Misalnya kita ingin mengukur ketebalannya. Nah, ya, jadi ini dibuka dulu, baru rahangnya di. Nah, setelah itu jangan lupa dikunci ini penguncinya ya. Nah, ya. Nah, supaya maksudnya tidak nanti hasil pengukurnya bergeser-geser ya. Atau rahang utama juga ini bisa digunakan untuk mengukur misalnya diameter ya, diameter dari misalnya ini katakan spidol ya. Nah, kita ukur seperti ini ya. Itu ya. Nah, jangan lupa dikunci. Nah, itu ya rahang utama. Nah, ada lagi bagian yang berikutnya. Nah, yang ini nih ya. Nah, ini namanya rahang dalam. Kalau digambar, nah ini ya. Ini adalah rahang bagian dalam. Ya. Nah, sesuai dengan namanya, fungsinya untuk mengukur diameter bagian dalam sebuah lubang misalnya ya. Nah, contoh misalnya ini. Ya, ini ada spidol. Nah, di sini ada sebuah lubang nih ya. Nah, bagaimana mengukur diameter dalamnya? Nah, menggunakan yang ini. Caranya nah, seperti ini ya. Kita masukkan ya, lalu tarik ya bantalannya. Nah,
kita dapatkan hasil pengukurannya seperti ini ya. Nanti kita baca ya. Ada lagi bagian yang lainnya. Nah, yang ini nih. Ini tongkat ya, kalau digambar ini nih ya. Nah, tongkat kedalaman sesuai dengan namanya, tongkat kedalaman untuk mengukur kedalaman ya. Contoh misalnya ini ada sebuah spidol, ini ada lubang nih dalamnya berapa sih? Nah, kita tongkatnya keluarkan, lalu masukkan ke lubangnya, lalu tekan ya sampai mentok ya. Nah, kita dapatkan sini ya. Nah, itu jadi alat-alat atau bagian-bagian yang digunakan untuk pengukuran besaran panjang ya. Nah, di sini juga perlu ketahui kalian ada skala nih ya. Ini skala utama ya. Nah, kalau di sini, nah ini yang panjang ya. Ingat skala utama ini dalam satuan senti. Nah, di bawahnya ada lagi nih ya. Nah, ini yang bergeser-geser skala kecil. Namanya skala nonius ya. Nah, seperti itu. Nah, kita udah tahu bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengukurnya ya, atau membacanya ya. Misalnya, untuk membaca hasil pengukuran kita, nah Bapak di sini sudah membuat sebuah sketsa hasil pengukuran ya, misalnya tertera pada gambar. Nah, Bapak tidak mulai dari 0 ya. Misalnya 0 jadi lewat, udah nyampe 2 nih. Kemudian yang perlu kalian ketahui di sini bahwa di dalam batas sebagai acuan pengukuran itu adalah angka 0 pada skala nonius ya. Jadi batasnya di sini. Nah, kemudian cara membacanya kita mulai dari membaca skala utamanya. Nah, kita hitung, ini udah 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8. Nah, 2,8 belum nyampe. Ya, kita baru nyampe pada angka 2,7 ya, kalau utamanya. Ya, dalam satuan sentimeter. Tapi apakah 2,7 tepat pada angka 2,7? Dalam sketsa ini jelas tidak ya. Jadi masih ada lebihnya. Nah, ya. Kalau 2,7 di sini, ini di sini nih, ya. Berarti ada lebihnya. Nah, bagaimana menghitung lebihnya? Nah, kita gunakan skala nonius. Bagaimana caranya? Nah, di sini pada skala nonius ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai 0 lagi ya. Nah, kalian pilih di sini. Yang mana yang dipilih? Yang skalanya, garis skalanya berimpit dengan skala utama. Nah, di sini mana yang berimpit? Nah, ini 6 ya, berimpit. Nah, ini yang kita pilih ya. Jadi pada skala nonius itu pada angka 6. Artinya karena skala nonius ini punya ketelitiannya sampai 0, skala terkecilnya 0,01, maka pada angka 6 ini berarti 0,06. Maka hasil pengukurannya kita jumlahkan ya. Ya, jadi hasilnya 2,76. Itu ya cara membaca hasil pengukuran. Ya. Tapi perlu diingat ya, ketika kita melakukan pengukuran ini ya dalam rangka penelitian, maka ini ada tata cara untuk menyampaikan atau melaporkan hasil pengukuran tersebut. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, bentuk bakunya adalah dituliskan X sama dengan X0 plus min delta X. Nah, apa itu X? X itu menyatakan nilai pendekatan ya. Jadi kita mengukur itu nilainya tidak mutlak ya, tapi merupakan pendekatan karena ada keterbatasan dari alat dan juga si pengukurnya ya. Nah, itu menyebabkan kita memberikan nilai hasil pengukuran sebagai nilai pendekatan. Kemudian di sini ada X0 ya. X0 adalah nilai yang tertera pada alat ukur ya. Yang tertera pada alat ukur. Nah, tadi kita dapatkan ya, yang tertera pada alat ukur tadi ya, berapa ini? 2,76 ya.
Itu nilai O-nya, ya. Jadi yang tertera dalam alat ukur, ya. Nah, adapun delta X apa? Delta X itu adalah nilai ketidakpastian alat ukur. Jadi setiap alat ukur itu punya nilai ketidakpastian. Dan itu tergantung dari skala terkecilnya. Jadi makin akurat alat ukur tersebut, maka nilai ketidakpastian pun lebih kecil, ya, ketidakpastian. Nah, sebagai contoh, dengan alat pengukuran jangka sorong yang tadi di atas, itu delta X, menghitung delta X-nya adalah setengah dikalikan dengan 0,01 cm. Nah, dari mana 0,01 cm? Nah, ini adalah skala terkecil dari jangka sorong, ya. Nah, hasilnya berapa untuk jangka sorong? Angka ketidakpastiannya. Setengah itu 0,5 dikalikan 0,01, maka dapatkan 0,05 cm. Ya. Dan di X0-nya kita dapatkan 2,76, ya. Maka kita tuliskan hasil pengukurnya sebagai X sama dengan 2,7660 plus min 0,0005 cm. Nah, kemungkinan kalian ada yang bertanya, Pak, ini dari mana muncul 0 ini? Ya. Nah, 0 ini penyesuaian dari nilai ketidakpastian alat ukur. Karena ketidakpastian alat ukurnya memiliki nilai 3 desimal, ya. Maka tentu nilai yang tertera dalam ukur pun harus menyesuaikan 3 desimal dengan cara menambahkan nilai 0, ya. Kesimpulannya, artinya nilai yang kita ukur itu terletak pada angka 2,70 cm atau antara 2,755 cm dan 2,765 cm. Dari mana munculnya ini? Yang ini adalah 2760 dikurangi 0,05, dapat segini. Nilai batas bawahnya, ya, perkiraan. Nah, dari 2765 dari mana? Ya, dari sini nih, ya. Ditambah jadi nilai batas atasnya. Ini batas bawah, ini batas atasnya. Jadi perkiraan nilai ini antara ini dengan ini. Nah, barangkali itu saja, ya, anak-anakku yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat, ya, buat kalian. Dan kalau memang ini masih kalian belum kurang begitu paham, nah bisa diulang-ulang kembali, ya. Jadi kalian jangan berkecil hati, ya. Selama kita punya kemauan dan mau bekerja keras, apapun kalian bisa raih, bisa, ya, untuk melakukannya, ya. Jadi jangan kecil hati, ya. Apalagi dalam Islam, ya, terkenal dengan keterangan hadis yang mengatakan menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang diharapkannya bisa tercapai. Barangkali itu aja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.